yang dimana bulan Zulqaidah itu punya keutamaan tersendiri. Ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi pernah umroh sebelum haji. Jadi ternyata Nabi itu sebelum melaksanakan rukun Islam yang kelima, menyempurnakan keislaman beliau dengan para sahabat dan kaum muslimin saat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan untuk berumrah terlebih dahulu. Di mana umrohnya itu ternyata ada di bulan Syawal, yakni di bulan ini. Lalu juga Nabi pernah umrah yang kedua kalinya itu di bulan Zulqaidah. Nah setelah itu barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji. Nah adapun jamaah haji yang misalnya mengambil tamattu atau berangkat lebih awal, itu bisa umroh sebelum bulan Zulhijjah masuk. Sehingga dia tinggal satu umroh kalau semisal dia mau mencontoh. Untuk bisa merasakan dulu bagaimana suasana dan kondisi yang ada di kota Mekah dan Madinah. Kita masih di bulan Syawal. Kita berada di bulan yang Allah Subhanahu wa taala betul-betul berikan kemuliaan. Lalu berusaha kita memuliakan waktu itu berada di tempat yang mulia. Lalu akhirnya Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang mulia. Kemuliaan dan kemuliaan Allah berikan untuk kita masyiral muslimin. Maka marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dilimpahkan kebaikan demi kebaikan atas rasa syukur kita, begitu pula rasa sabar kita atas apa yang Allah berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan kami menjelaskan di akhir dan di Jumat terakhir di bulan Syawal di tahun 1445 Hijriah terkait dengan apa yang menjadi sunnah yang semestinya kita selalu jalankan. Karena setiap sunnah itu ada pahala ketika kita melaksanakannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya. Dan para sahabat pun demikian. Berlomba-lomba dalam mengamalkan kebaikan demi kebaikan. Apa saja itu masyiral muslimin? Kita akan jelaskan 3. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata ketika tanggal 1 Syawal masuk, bertepatan kita berlebaran, kita menjadi hamba yang kembali fitr, kembali menjadi fitrah, kembali melaksanakan aktivitas pada umumnya di luar bulan suci Ramadan. Ada satu doa yang Rasulullah SAW dan para sahabat selalu doakan kepada orang-orang yang ditemuinya, kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin di setiap jumpa. Apa itu? Yakni doa taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi ternyata doa ini masyiral muslimin, Nabi SAW itu sampaikan dan selalu ucapkan selama 6 bulan. Jadi pasca tanggal 1 sampai 6 bulan kemudian. Jadi jangan pernah berhenti dengan doa ini masyiral muslimin. Karena kita semua pada saat di bulan suci Ramadan tidak sembarang orang mendapatinya. Orang-orang yang Allah betul-betul pilih itu masuk di bulan suci Ramadan kemarin. Sehingga kenapa kita perlu didoakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Siyamana wa siyamakum, puasaku dan puasamu. Jadi kenapa perlu didoakan seperti itu? Karena Ramadan itu spesial sekali. Makanya sampai 6 bulan, 2 kali lebaran kita, doa ini masih kita mesti ucapkan. Jadi 3 bulan pasca Ramadan dan 3 bulan pasca kurban. Kita tetap sampaikan itu kepada saudara-saudara kita. Karena Rasulullah mencontohkannya selama 6 bulan. Masya Allah. Nah adapun doa-doa yang lain, ucapan-ucapan yang lain seperti yang ditambahkan di negeri kita. Dan juga beberapa negara Asia Tenggara, ASEAN, Malaysia, Brunei dan sebagainya. Itu ada doa minal aidin wal faizin. Itu adalah doa yang bagus sekali. Itu boleh. Karena minal aidin wal faizin mengandung makna yang sangat bagus. Minal aidin itu doa semoga kita kembali. Kembali ini artinya kita menjadi fitrah, menjadi kembali suci, lalu didoakan
wal faizin. Apa artinya faizin? Kembali menjadi pemenang. Pemenang ini kita menjadi pemenang karena kita melewati banyak sekali rintangan selama di bulan suci Ramadan. Apalagi 11 bulan sebelumnya. Sehingga kita menjadi pemenang sampai kita insya Allah berjumpa lagi di bulan suci Ramadan berikutnya. Lalu ditambah lagi kan, mohon maaf lahir batin. Nah, mohon maaf lahir dan batin adalah keutamaan juga di bulan Syawal, terutama berada di negeri kita. Dan ini juga terjadi dan diterapkan juga, yakni di mana kita perlu bersalaman. Nah, agenda yang kedua di bulan Syawal ini yang tidak boleh kita putus adalah silaturahim. Namun makna silaturahim ini secara bahasa sebenarnya kalau kita melihat spanduk-spanduk dipasang ada silatnas, silaturahim nasional, atau halal bil halal, silaturahim antar kampung misalnya. Padahal hakikatnya silaturahim itu secara bahasa dan maknanya itu untuk yang ada hubungan darah dengan ibu kita, dengan orang tua kita. Itulah silaturahim, rahim, tali rahim. Kalau kita dengan saudara kita, dengan sesama muslim, itu namanya silatul ukhuwah. Kita membangun ukhuwah Islamiyah. Karena innal mu'minuna ikhwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap mukmin itu, orang-orang beriman, di antara kita ini sebenarnya adalah bersaudara. Makanya disebut ikhwah, ukhuwah. Nah, sedangkan untuk hubungan darah, makanya kita tidak boleh memutuskan silaturahim, yakni hubungan darah dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara, dengan kakek nenek yang ada hubungan darah. Yang ada hubungan darahnya dengan ibu kita, dengan ayah kita. Siapa mereka? Paman kita juga, tante kita. Ini tidak boleh putus. Makanya kenapa semangat orang-orang yang berlomba-lomba pulang kampung. Di negeri kita ini kan ada budaya kita mudik gitu ya. Sampai-sampai ada yang habis-habisan tabungan selama 11 bulan gitu ya. Di luar bulan Ramadan dikumpul, tahu-tahu habis. Habisnya kapan? Pas Syawal. Karena pulang kampung. Masya Allah. Ini sesuatu yang sudah menjadi lazim di negeri kita. Makanya kalau semisalnya kita berjuang untuk menjumpai keluarga kita, karena itu ada dua keutamaan. Selain kita dapat pahala silaturahim, membangun tali rahim dengan keluarga ibu kita dan ayah kita, kakek nenek dan seterusnya, kita juga mendapatkan pahala berikutnya. Kalau semisal ada misalnya gitu ya, anak-anak kita berikan dalam bentuk Pak Jama, nah kalau orang Makassar bilang. Nah, kita biasa itu jama, kita salaman biasa ada yang ngikut lembaran-lembaran. Nah, itu ada namanya pahala sedekah. Jadi dua keutamaan yang kita dapatkan kalau kita memberi kepada orang yang kita ada hubungan darah. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Inilah keutamaannya. Makanya kenapa kita perlu menjaga. Dan sebagaimana urgensi dan keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Artinya apa? Jangan pernah putus silaturahim kita dengan keluarga. Dengan saudara kita, saudara kandung, paman, tante, kita hubungi. Kalau semisal orang tua kita sudah meninggal, jangan lupa dia punya saudara yang perlu kita temui, yang perlu kita bangun hubungan. Kakek nenek kita, misalnya kalau ada yang masih hidup, kita selalu komunikasi. Kalau tidak bisa jumpa secara langsung, sekarang sudah makin canggih. Dengan cara apa? Kita bisa komunikasi lewat video call, kita bisa telepon, Masya Allah. Ini adalah keutamaan-keutamaan yang perlu kita selalu jaga. Dan ini spirit yang luar biasa buat kita sebagai muslim di Indonesia. Dan Masya Allah, ini biasa kita bikin acara halal bihalal. Walaupun istilah halal bihalal itu tidak dikenal di Arab. Apa itu halal bihalal? Kalau dalam etimologi ya ada di Arab. Tapi secara terminologi nggak ada. Hanya di Indonesia saja ada halal bihalal dengan negara ASEAN. Yang dimana kita saling menghalalkan. Jadi kalau ada salah tolong halalkan ya, halalkan ya. Dan sebaik-baiknya ketika kita melakukan ketemu langsung. Kalau misalnya ada hutang gitu ya. Nah ini bisa juga nih kesempatan. Tapi jangan juga menunggu Ramadan selesai baru kita minta dihalalkan hutang kita. Nggak bisa juga. Kalau semisal dihalalkan boleh. Tetapi ingat. Hutang itu akad di awalnya wajib dibayar. Bukan meminta dihalalkan supaya nggak dibayar. Ada juga yang seperti itu. Na'udzubillah. Jangan sampai kita mengabaikan silaturahim kita gara-gara apa?
gara-gara hutang kita. Makanya kenapa hutang ini sebenarnya sebuah kegiatan aktivitas yang bisa memutus silaturahim di antara kita, apalagi dengan kerabat, dengan tetangga, apalagi dengan teman. Belum lagi temannya sudah 10 tahun, 5 tahun tidak pernah komunikasi, pas giliran di chat, tahu-tahu langsung minta pinjam. Nah ini juga biasa adab, ini juga harus diperbaiki. Kalau kita betul-betul ingin membangun hubungan baik, jangan tiba-tiba baru ada sudah 5 tahun atau 10 tahun tidak pernah membangun ukhuwah, tahu-tahu minta pinjam. Ini juga perlu kita perbaiki akhlak kita. Makanya betapa pentingnya membangun silaturahim. Kalau orang yang bangun silaturahimnya tidak pernah itu ada itu status pinjam meminjam, nggak pernah ada. Rata-rata bagus rezekinya, profesinya makin bagus, usahanya meningkat omsetnya. Karena kenapa? Dia menjaga silaturahim, dia menjaga hubungan baik dengan keluarganya. Ketika dia membangun hubungan baik dengan ukhuwah, insya Allah tidak akan pernah kesulitan. Apalagi masalah modal, insya Allah tidak ada. Karena dia tahu bagaimana cara negosiasi yang baik ketika dia misalnya berbisnis. Tidak perlu ada pinjam meminjam. Ada sebuah cara yang dimana insya Allah itu temanya berbeda. Kalau kita mau membangun usaha kita, kita mau mengembangkan bisnis kita lebih besar lagi, ada cara tanpa meminjam. Apalagi sampai pinjam di lembaga perbankan atau lembaga cicilan duit yang memberikan bahkan ada bunga. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Nah, ini keutamaan yang kedua masyiral muslimin. Lalu yang terakhir adalah di bulan Syawal ini jangan sampai kita lupa bahwa ada 6 hari tersisa. Ada 6 hari tersisa, kita masih bisa ngegas, kita bisa gaspol untuk mendapatkan keutamaan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjarkan pahala seperti berpuasa setahun penuh. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan lalu berpuasa 6 hari, entah itu berturut-turut maupun kita bisa ada namanya jeda, besok puasa lusanya tidak. Atau kita misalnya sudah biasa puasa Senin Kamis, bisa diniatkan double. Itu bedanya. Kalau puasa sunnah boleh. Kalau puasa wajib untuk membayar hutang puasa Ramadan tidak bisa. Karena sunnah dan wajib itu 2 perkara yang berbeda. Wajib puasanya tetap wajib, tidak boleh dicampur dengan niat mau puasa Syawal sekalian. Tapi kalau kebetulan dapat hari Senin, kebetulan dapat hari Kamis, sekalian niatkan puasa Senin Kamis dengan puasa Syawal. Nah, apalagi sekarang perlu kita ketahui masyiral muslimin, sisa 6 hari. Besok mulai 6 hari, gaspul. Kalau kita masih ada kesempatan, kita dapat keutamaan dari Rasulullah SAW, kita berpuasa penuh. Kenapa sampai dikatakan berpuasa penuh selama 1 tahun penuh? Bayangkan, adakah di antara kita yang mampu berpuasa setiap hari? Masya Allah, inilah keutamaan buat orang-orang beriman. Sekali melakukan amal tetapi pahalanya luar biasa. Dia melampaui dari apa yang orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu lakukan. Kenapa masyiral muslimin? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, pernah menyampaikan tentang hadis yang dimana Rasul menyampaikan puasa setahun penuh bagi orang yang berpuasa Ramadan, lalu dia berpuasa 6 hari bulan Syawal. Karena ketika kita di bulan Ramadan, itu pahalanya kan 30 hari tambah 6 hari, totalnya 36 hari. Kalau pahalanya masing-masing 10, itu berarti 360 hari. Dan rata-rata setahun itu antara 355 sampai 360 hari untuk bulan Hijriah. Berbeda kalau Masehi. Kalau Masehi 365. Masya Allah, Masya Allah. Itulah yang disampaikan oleh sahabat Nabi SAW yang mulia, yakni sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi, ayo, masih ada waktu. Mulai besok kita gaspol 6 hari berturut-turut, karena Jumat depan sudah masuk tanggal 1 Zulqaidah. Adalah bulan terakhir di mana orang bisa umroh. Kalau sudah masuk Zulhijjah, tidak ada lagi pintu masuk untuk orang-orang yang mau umroh. Hanya aktivitas haji. Nah, inilah kesempatan yang sangat luar biasa besar yang masih Allah berikan kepada kita, yang perlu kita syukuri. Ciri-ciri orang bersyukur itu tandanya di lisan, lalu dia ada ikrar dalam hati, lalu dia amalkan dengan tindakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan di bulan Syawal ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.